Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Rizky Nasution dengan NPM A1L019040. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 7. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi tentang kognisi sosial, yaitu tentang berpikir mengenai dunia sosial. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Rizky Nasution dengan Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari kognisi sosial tersebut. Untuk pengertian pertama, kognisi sosial itu ialah bagaimana kita menginterpretasikan, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial ini. Untuk pengertian kedua yaitu kognisi sosial pengertiannya yaitu berpikir mengenai orang lain. Baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema sosial. Skema sosial itu sendiri ialah kerangka mental yang berpusat pada tema spesifik yang dapat membantu dalam mengorganisasi informasi sosial. Skema sosial juga dapat membantu kita dalam memahami dunia sosial, dapat membantu menuntun kita melakukan sesuatu, serta berisi harapan umum dan pengetahuan secara abstrak atau luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Selanjutnya, yaitu apa pengaruh skema dalam kehidupan sosial kita. Skema mempengaruhi 3 proses. Yang pertama perhatian atau attention, yang kedua pengodean atau encoding, yang ketiga yaitu mengingat kembali atau retrieval. Yang pertama skema orang. Susunan sifat kepribadian yang digunakan untuk mengkategori orang dan membuat kesimpulan tentang perilaku seseorang, prototipe, rata-rata, ataupun kebanyakan. Contoh, kita cenderung menilai bahwa orang Barat memiliki kepribadian individualistis dan orang Timur berkepribadian kolektif. Seperti itu. Selanjutnya yaitu skema diri. Skema diri ialah representasi kognitif diri yang mengorganisasi dan memproses segala informasi dengan berkaitan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu skema peran, yaitu susunan pengetahuan tentang norma perilaku dan karakteristik yang diharapkan pada peran posisi yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti ustadz atau ketua RT. Yang keempat yaitu skema tempat. Struktur kognitif yang menggambarkan perilaku dan urutan kejadian dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Misalkan makan di restoran, maka urutannya adalah datang ke restoran, duduk memesan makanan, dan makan setelah itu membayar. Selanjutnya skema dan pemastian diri. Skema serangkaian membentuk perilaku untuk mengkonfirmasi atau memastikan kebenaran skema itu sendiri. Contoh, skema kita tentang siswa yang memiliki status sosial rendah. Kelemahan skema. Yang pertama, distorsi dalam memahami dunia sosial atau prasangka ataupun juga stereotip. Skema memiliki efek bertahan, kecenderungan untuk sulit berubah meskipun dihadapkan pada kondisi yang bertolak belakang. Heuristik. Heuristik itu mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, kehidupan penuh dengan stimulus atau informasi kompleks. Yang kedua, kemampuan kognitif manusia terbatas. Oleh karena itu, perlu strategi dalam pengambilan keputusan secara cepat. Dan dapat diartikan ataupun disimpulkan, heuristik sendiri ialah pengambilan keputusan dalam waktu cepat dan seakan tanpa usaha yang berarti.
Heuristik ada bermacam-macam heuristik. Yang pertama yaitu pemrosesan secara otomatis, yaitu melakukan tugas atau informasi tanpa usaha yang besar secara otomatis dan tidak disadari. Yang kedua yaitu heuristik keterwakilan, yaitu sebuah strategi untuk membuat penilaian berdasarkan pada sejauh mana peristiwa tersebut mempunyai kemiripan dengan stimuli atau peristiwa. Contoh, Anda melihat seseorang berpenampilan rapi, menggunakan sorban, berbaju koko, dan berbicara santun. Selanjutnya yaitu heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan ialah pembuat keputusan berdasarkan seberapa mudah suatu informasi yang spesifik dapat dimunculkan dalam pikiran kita. Heuristik ketersediaan dan pemaparan awal. Yang pertama, pemaparan awal, yaitu bertambahnya ketersediaan informasi dalam memori yang berasal dari hadirnya stimuli atau peristiwa tertentu. Contoh, menurut data pada tahun 2010 terjadi 78 ledakan yang menyebabkan 29 orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka. Selanjutnya yaitu materi tentang sumber kesalahan. Bias negatif mengacu pada fakta bahwa kita menunjukkan sensitivitas yang lebih besar pada informasi negatif daripada positif. Informasi negatif cenderung lebih mudah diingat atau bertahan lama daripada informasi positif. Informasi negatif dapat mempengaruhi kita dalam memahami lingkungan sosial. Bias optimistik, yaitu predisposisi kita untuk mengharapkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Seseorang cenderung menyelesaikan tugas dipengaruhi harapan dan keinginan untuk menyelesaikan lebih awal atau lebih tepat. Selanjutnya yaitu pemikiran kontrfaktual, yaitu kecenderungan untuk membayangkan hasil yang lain daripada yang sesungguhnya terjadi dalam suatu situasi, yang berpikir tentang apa yang terjadi seandainya. Contoh, nilai ujian dapat 50, padahal harapannya mendapat 80. Lalu ia berpikir seandainya belajar lebih rajin, maka hasilnya akan lebih baik lagi, seperti itu. Suatu ketika keluarga A pindah ke desa. Keluarga memiliki status sosial ekonomi tinggi, alias kaya raya. Orang tuanya selalu mengingatkan anaknya agar tidak bergaul dengan orang-orang miskin. Nanti bisa ketularan miskinnya, nanti anak bisa tidak berkembang. Pemikiran magis, yaitu berpikir dengan melibatkan asumsi tidak beralasan yang rasional. Menekankan pikiran, yaitu usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu memasuki alam kesadaran. Misalkan, orang berdiet, berusaha menekan pikiran akan kelezatan makanan. Kadang-kadang usaha menekan pikiran tidak berhasil karena semakin banyak menekan, semakin banyak mengingat pikiran tersebut. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.